kalau ingin Sayyidah Zahra masuk ke dalam rumahnya. Malam ini kita mengenang Abi Abdullah Al-Husain dan mengenang Sayyidah Zainab putri-putri Zahra. InsyaAllah Sayyidah Zahra bersama kita, insyaAllah. Sayyidah Zahra bersama kita memberikan berkah kepada kita, insyaAllah. Begitu pentingnya kita hidupkan majlis-majlis Ashura, majlis-majlis mengenang Imam Husain. Dan Anda jangan pernah merasa takut. Imam Husain sudah mengorbankan segala-galanya. Tiba-tiba kita takut mau bercerita tentang Ashura dan Karbala. Innaka lan tamhuwa dzikrana ya Yazid. Tidak akan pernah bisa engkau hapus nama kami. Nah, ayo ikhwan, mukminun wal mukminat. Dalam riwayat Fatimah yang kecil ini, ketika dia berada di istana Yazid, ya Allah, setelah dia berjalan berhari-hari dari Kufah sampai ke Syam dalam keadaan yang sangat letih, dia nggak bisa tidur, dia nggak makan, dia nggak minum. Anda bisa bayangkan seorang anak kecil wanita dipaksa jalan, kalau lambat dipukulin dengan cambuk, kakinya dan tangannya diborgol dengan, padahal mereka adalah putrinya Sayyidah Zahra. Tangan kakinya diborgol, Imam Ali Zainal Abidin lehernya diborgol, tarik-tarik, kalau dia jatuh dia dipukul, padahal dia sakit, mau jalan susah. Ya Allah, mereka berjalan. Fatimah sampailah ke istana Yazid. Dia melihat di depannya kepala suci syuhada Karbala. Dari jauh dia melihat Yazid sambil minum khamr, sambil minum arak, sisa khamrnya dilemparkan ke Husain. Dia minum arak, sisanya dia lemparkan ke Husain. Kalau dia ingin pukul-pukul, dia ambil tongkatnya, dia tusuk-tusuk giginya Husain. Dia tusuk-tusuk kepalanya Husain. Fatimah dari jauh melihat, dia tidak tahan melihat ayahnya diperlakukan begitu. Dia lompat, dia sampai dia peluk ayahnya, dia cium-cium wajah ayahnya. Sampai kemudian Fatimah kemudian berkisah kepada bundanya atau kepada Zainab. Dia bilang, duhai bunda, saat aku memeluk wajah ayahku berbisik kepadaku, ya Fatimah, sampaikan kepada syiahku, kalau kalian minum air, ingat aku. Syiati ma in syaribtum ma'adbin menyampaikan itu kepada bundanya. Ayahku berpesan, kalau wahai syiahku dimanapun kalian berada, kalau kalian minum seteguk air yang dingin, yang enak, ingatlah Husain alaihissalam. Kalau ada orang syahid, orang yang gugur, maka pertama-tama kita bertakziah dan berbelasungkawa atas nama Husain alaihissalam. Husain harus hidup di tengah-tengah kita. Setiap saat harus hidup Husain. Tidak boleh sedikit pun satu hari berlalu kita tidak ingat Imam Husain. Anda mau minum, Anda bilang assalamu alayka ya Aba Abdillah. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Imam Ali Zainal Abidin, setiap kali dia melihat air dia menangis. Setiap kali dia mau ngambil wudhu, sebelum dia cucikan mukanya dia menangis. Bagaimana dia tidak menangis? Dia ingat pada ayahnya yang tidak minum air.
Setiap kali dia melihat ada seekor kambing yang mau disembelih, dia datangi penjaganya. Dia bilang, ya fulan, sebelum engkau sembelih kambing ini kasih dulu air. Ketika ditanya kenapa ya Ali, dulu ayahku ketika disembelih tidak dikasih air. Ya Alhamdulillah, cerita Husain adalah cerita yang besar. Marilah sama-sama kita hidupkan Asyura dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, sekarang di Jakarta di sejumlah tempat sudah dihidupkan peringatan Asyura. Bertambah hari, bertambah ramai, bertambah tahun, bertambah ramai. Dan saya yakin insya Allah suatu saat nanti di Jakarta akan berdiri, di mana di sana akan dikenal Imam Husain dengan sangat besar sebagaimana yang terjadi dan yang dilakukan di Karbala dan di Irak. Karena orang-orang Indonesia cinta pada Husain alaihissalam. Semua kita cinta kepada Husain. Mudah-mudahan di balik dada kita semuanya ada Husain alaihissalam. Mudah-mudahan di balik dada kita semuanya ada Abi Abdullah al-Husain. Ada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin mendapatkan berkah dalam hidup kita, berkah kita ada pada Husain alaihissalam. Kalau kita ingin dapat berkah dalam hidup kita, kita ingin dapat berkah di rumah tangga kita ingin dapat berkah anak-anak kita ingin dapat berkah rizki kita ingin dapat berkah seluruh hidup kita. Jawabannya adalah Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Itulah kenapa Ahlul Bait memerintahkan kita setiap saat mengenang Husain. Ingat Husain, ingat Husain. Kullu yaumin Asyura, kullu ardin. Setiap hari adalah Asyura. Anda kalau lihat Mafatihul Jinan, kitab doa Ahlul Bait itu, setiap saat pasti ada ziarah Imam Husain. Bahkan riwayat yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah tadi sangat jelas, mau minum aja ingat Husain. Sebab kalau sudah ingat Husain, insya Allah semangat juang kita tidak akan pernah patah. Hidup kita tidak akan pernah lemas. Selalu kita ingin berkhidmat dan berkhidmat. Itulah kenapa riwayat dari Ma'sum alaihissalam berkata, inna fi syahadatil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tadfa'u abadan. Di dalam syahadah Imam Husain menanamkan sebuah semangat juang, gairah yang luar biasa di dalam hati orang-orang yang beriman, yang tidak akan pernah padam selama-lamanya. Itulah rahasia kenapa Ahlul Bait tidak pernah patah semangat, tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa dirinya tidak mampu berjuang. Sebab kita punya contoh yang paling konkret, Abi Abdullah al-Husain. Ikhwani wa akhwati, saya tidak berniat untuk ceramah pada malam hari ini. Kita hanya ingin mengungkapkan duka kita, takziah kita pertama-tama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takziah kita untuk Imam Ali, takziah kita untuk Sayyidah Fatimah Zahra, takziah kita untuk Imam Hasan, takziah kita yang paling dalam sekarang ini untuk Al-Imam Al-Hujjah Ajallallahu ta'ala Al-Syarif. Kita ucapkan takziah kepada Imam zaman kita, ya Abul Qasim, ya Wasi Al-Hasan wala Khalaf Al-Hujjah. Takziah kami untuk moga Imam Al-Hujjah syahadah Abi Abdullah al-Husain. Dia adalah orang yang paling layak untuk kita sampaikan takziah dan duka cita kita kepadanya. Hari ini adalah hari dukanya, malam ini adalah malam dukanya. Karena itu menangis untuk Husain adalah sebuah ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin akhiri dengan sebuah bait takziah kita untuk Rasulullah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ta'ziah
Mustafa tanpa kepala, tanpa busana. Ya Zahra, kami ta'ziah atas syahadah Husainmu. Gugurlah sudah putra Murtada tanpa kepala, tanpa busana. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.